Ya, ya. Baik rekan-rekan, kegiatan saya hari ini didampingi Pak Camat Medan Satria, Kapolsek Medan Satria, ada Pak Dan Ramil ya. Saya melaksanakan kegiatan yang menjadi program Polres Metro Bekasi Kota, yaitu melaksanakan program kunjungi masyarakat, serap aspirasi cari solusi. Nah, di Kecamatan Medan Satria tadi ada beberapa masukan hasil diskusi tanya jawab tadi bersama berbagai lapisan kalangan masyarakat, terutama yang pertama masalah peningkatan kegiatan patroli kembali. Yang kedua, mereka berharap adanya pembangunan pos-pos di perbatasan, terutama pos pantau, baik yang berbatasan dengan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi maupun yang berbatasan dengan Harapan Indah dengan Jakarta Timur. Ya. Terus bagaimana pengaktifan kembali dengan instruksi baik dari Pak Camat, dari Kapolsek maupun dari Dan Ramil, pengaktifan kembali kelompok-kelompok sadar Kamtipmas, terutama Podakan Mas yang ada di kelurahan-kelurahan. Terus bagaimana pengaktifan kembali satuan Linmas ataupun melalui trantripnya kecamatan melakukan pemantauan baik malam Sabtu maupun hari lainnya untuk memantau anak-anak remaja yang nongkrong di tempat-tempat tinggal lingkungan masyarakat yang berpotensi menimbulkan gangguan terutama tawuran, aksi begal maupun balap liar dan kejahatan lainnya. Ya, termasuk ada pertanyaan bagaimana terhadap pelaksanaan restoratif justice. Apa boleh? Boleh pelaksanaan restoratif justice kepada kasus-kasus yang tidak menimbulkan perhatian publik dengan catatan tidak ada yang disalahgunakan oleh personil yang menyelesaikan restoratif justice. Contoh, kalau ada antar orang perorangan bisa diselesaikan melalui Babin Kamtipmas yang ada, melalui lurah, bisa diselesaikan musyawarah mufakat, kecuali kalau kasus pembunuhan, terorisme, korupsi itu tidak bisa. Kasus-kasus yang tidak menimbulkan perhatian publik, yang orang per orang, antar perorangan bisa dimusyawarahkan mufakat, boleh dilaksanakan restoratif justice. Yang penting bisa dipertanggungjawabkan, tidak ujung-ujungnya meminta imbalan. Ya, kepada yang ada di masyarakat, ya salah paham, ya ada ketersinggungan antar orang per orang itu bisa diselesaikan musyawarah mufakat dengan tidak meminta imbalan sekecil apapun. Masyarakat silakan kalau ada keluhan, ada laporan kejadian, jangan takut melapor ke Babin Kamtipmas, melapor ke Polsek atau Polres melalui layanan pengaduan Polres. Ya, sudah kami sampaikan tadi layanan aduan Polres maupun seluruh Kapolsek yang ada dan kita akan tindak-lanjuti saat itu juga. Ya. Pak, mekanisme dari hotline itu sendiri seperti apa sih Pak? Kan ada 3 kanal Pak, email, sosial media. Boleh melalui WhatsApp, email maupun Instagram itu mereka sampaikan keluhannya apa dan itu akan ditindaklanjuti. Di layanan pengaduan itu akan dilihat, dimonitor selain oleh operator, dimonitor oleh Kapolres, Wakapolres, seluruh pejabat utama Polres dan seluruh Kapolsek sebagai penanggung jawab Kamtipmas di sana. Misalnya ada keluhan masyarakat di Medan Satria, itu Kapolsek wajib tahu dan menindaklanjuti itu. Contoh Pak, di sini sering banyak nongkrong di depan dekat Rumpikal, rumah makan pinggir kali. Tolong ditindaklanjuti Pak Kapolsek, ini banyak anak-anak yang nongkrong tapi dari luar daerah yang berpotensi menimbulkan gangguan. Itu Kapolsek harus menindaklanjuti saat itu juga. Kalau Kapolsek tidak ada bagaimana? Dia wajib memerintahkan patrolinya datang ke tempat sesuai dengan aduan masyarakat. Itu mekanismenya. Sejauh ini setelah adanya kanal aduan itu ada peningkatan nggak Pak dari masyarakat untuk mengadu ke kepolisian Pak? Banyak. Banyak. Saran, masukan, termasuk saran, masukan, apresiasi, ada juga keluhan, ada apresiasi, maju terus Pak Kapolres, maju terus Polres Metro Bekasi, layan masyarakat dengan hati. Itu yang banyak aduan, baik aduan maupun apresiasi itu banyak yang masuk dan kita segera tindak lanjuti. Karena kita mekanismenya kita lakukan analisa dan evaluasi apa langkah-langkah yang dilakukan oleh penanggung jawab masing-masing terhadap terutama keluhan-keluhan masyarakat. Itu terdata dan kita akan lakukan setiap hari Senin, itu akan dianalisa dan evaluasi apa saja keluhan masyarakat, sudah ditindaklanjuti atau belum.
ada beberapa minta pos pantau gitu ya Pak ya. Kapan kira-kira direspon pembangunan ataupun Ya sudah, kemarin saya terakhir ke Bekasi Utara, sudah dikerjakan, dan saya minta untuk di Medan Satria perbatasan dengan Tarumajaya Bekasi Kabupaten dan Harapan Indah dengan berbatasan dengan Cakung Jakarta Timur itu akan segera dilanjuti. Saya minta sampai dengan hari Minggu ini Kapolsek Medan Satria untuk mendirikan pos pantau. Nanti operasionalnya akan dilakukan oleh Babin Kamtipmas dengan Podar Kamtipmas dengan Babinsa yang ada, ya terutama jam-jam rawan, termasuk malam Sabtu dalam minggu maupun hari-hari biasa lainnya. Ya, kalau penyediaan kayak aspirasi fasilitas CCTV gitu Pak, itu kapan tuh Pak? Untuk ya CCTV kita sudah memiliki 70 CCTV ya. Itu kerjasama yang dikonekkan, digabungkan dengan Command Center Polres, baik milik pemerintah Kota Bekasi, Badan Pengatur Jalan Tol BPTJ, dan dari Sumarekon sendiri. Ada 70 CCTV sekarang sudah terkonek dan itu terekam semua aktivitas masyarakat, termasuk antisipasi gangguan kamtipmas dan lalu lintas, kemacetan lalu lintas atau kecelakaan lalu lintas. Itu mudah-mudahan menjadi semangat baru dalam mengantisipasi berbagai macam situasi gangguan kamtipmas yang ada. Pak, dari 70 itu apakah dari Polres sendiri butuh tambahan? Kan saya sudah pernah sampaikan bagaimana di Kota Bekasi itu, di Musrembang saya sudah sampaikan ke Wali Kota, hadir waktu itu Ketua DPR sebagai keynote speaker-nya. Dia menyampaikan, saya sampaikan ke Pak Wali Kota, bagaimana di Kota Bekasi paling tidak memiliki 500 CCTV. Sekarang sudah punya 70. Punya Pemko ada 14, milik Pemko, Dinas Kominfo, 36 punya BPTJ, Badan Pengatur Jalan Tol, dan 20 punya Sumarekon. Udah terkonek di Polres. Dari jumlah 500 ke 70 kan itu kan sangat ini Pak ya, sangat jauh Pak. Upaya dari Polres Metro Bekasi kira-kira seperti apa Pak? Kami membuat usulan kepada pemerintah Kota Bekasi, mudah-mudahan di Musrembang sudah saya sampaikan untuk penambahan. Kenapa? CCTV itu selain untuk gangguan kamtipmas juga untuk kelancaran lalu lintas, terutama kerjasama Satlantas Polres Metro Bekasi Kota dan Dinas Perhubungan. Jadi kalau sekarang yang ada, jujur, traffic light yang ada, rambu-rambu lalu lintas, terutama di simpang 4 atau di persimpangan jalan, itu traffic light-nya jamnya sama, waktunya sama, pola waktunya sama. Kalau 3 menit, 3 menit semua. Tapi nanti kalau udah ada CCTV kerjasama di Sub dan Dinas dengan lalu lintas, itu bisa skala prioritas. Misalnya dari Ahmad Yani, dari jembatan turun Sumarekon menuju Bekasi Barat, terjadi antrian dari turunan Sumarekon atau tanjakan Sumarekon menuju Bekasi Barat, kepadatan di Ahmad Yani akan dikasih skala prioritas, lampu merah itu akan dikasih hijau. Ketika antrian dari mana yang pendek akan termonitor di layar. Itu tujuannya. Pak, kira-kira mendekati akhir tahun nih Pak, ada penambahan nggak Pak? Ada penambahan CCTV nggak kira-kira Pak? Sudah ada gambaran? Belum, mungkin akan anggaran 2023. Tapi sekarang sudah punya 70. Dari awal mulanya tidak ada, ya karena tadi mungkin tersumbat komunikasinya. Sekarang sudah terbuka komunikasi 70 tanpa mengeluarkan biaya apapun, terkonek ke Polres. Sudah terkonek ke Polres ya Pak? Sudah. Untuk mengenai